Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Jatwardani dengan NIM 071971633028 dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai SOP dan layanan dari perpustakaan Google. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui ini apa sih latar belakang dari perusahaan Google. Google Inc. merupakan sebuah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang berkhusus pada bidang jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan dalam jaringan. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan dan budaya kerja dari perusahaan Google. Perusahaan Google dikenal sebagai etos kerjanya yang santai. Dari sebuah riset Glassdoor pada tahun 2014 menyatakan bahwa Google sebagai brand yang memiliki budaya kerja perusahaan kedua terbaik di Amerika setelah Twitter. Tingkat kepuasan dari karyawan yang pernah bekerja di perusahaan Google mengatakan bahwa perusahaan Google memiliki budaya kerja terbaik kedua. Kemudian adanya filosofi perusahaan Google didasarkan pada berbagai prinsip seperti Anda dapat menghasilkan uang tanpa melakukan kejahatan. Anda dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam dan bekerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Budaya kerja santai Google ini dapat dilihat dari logo Google yang berubah-ubah saat bertepatan pada hari tertentu. Kemudian treatment perusahaan Google terhadap karyawan. Yang pertama ada membuat suasana kerja menjadi santai. Nah, di sini pekerja dapat mengeluarkan potensi terbaiknya dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus terbebani dengan tekanan dan keharusan menggunakan seragam kerja. Jadi, setiap karyawan yang bekerja di perusahaan Google tidak diharuskan mengenakan seragam. Yang kedua, yakni memberikan karyawan untuk kebebasan berekspresi. Nah, di sini Google memberikan karyawan tantangan dengan cara kebebasan untuk berekspresi dalam bekerja. Adapun slogan yang digunakan yakni bekerja harusnya menyenangkan dan tantangan itu harusnya menyenangkan juga. Google memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengembangkan produk sesuai dengan keinginan karyawan masing-masing. Semua pengembang di Google diberikan waktu oleh perusahaan sebesar 20% dari waktu kerja mereka. Kemudian yang ketiga ada dekorasi kantor dan ruangan yang unik. Nah, kantor Google di Mountain View, California yang diberi nama Google Black adalah sebuah bangunan yang unik. Lobinya didekorasi dengan piano, lampu lava, kumpulan server lama yang tertata rapi, dan lorongnya dipenuhi dengan bola dan alat-alat olahraga. Ini menunjukkan bahwa Google telah bisa melengkapi kebutuhan dan kenyamanan di kantor mereka. Karyawan bisa bekerja dengan sangat nyaman dan merasa dihargai dengan semua fasilitas yang ada. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi, telah banyak membantu usaha manusia untuk mempermudah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara melewati barter informasi. Nah, dalam hal ini peran perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi yang memiliki jenis dan berbagai macam sumber daya koleksi bagi pengguna yang keberadaannya dibutuhkan oleh penggunanya. Ditinjau dari fakta tersebut, maka perpustakaan sebagai sarana informasi akan semakin menempatkan diri dan keberadaannya dengan sistem yang ditunjang oleh pelaksanaan dan penerapan standar operasional prosedur. Nah, apa sih SOP? Nah, Standar Operational Procedure merupakan dokumen yang tertulis dengan berisi prosedur kerja secara rinci dan mendetail mengenai tahapan-tahapan dan bersifat sistematis. SOP memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau secara berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu juga, SOP dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram, dan juga alur kerja atau flowchart. SOP sering juga disebut sebagai manual SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk pengarahan dan evaluasi mengenai sebuah pekerjaan. Tak terkecuali dengan SOP pengadaan koleksi yang ada di perpustakaan Google ini, yang mana memiliki tujuan yakni sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan koleksi yang akan dilaksanakan oleh karyawan perpustakaan Google.
Nah, dilihat dari kebiasaan karyawan yang bekerja di Google, maka juga diperlukan adanya SOP di perpustakaan perusahaan Google ini. Keberadaan SOP merupakan hal yang fundamental karena jika SOP tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka koleksi yang dilayankan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun tahapan SOP pengadaan koleksi yang diterapkan oleh perusahaan Google yaitu sebagai berikut. Yang pertama, staf bagian pengadaan koleksi melakukan pencarian daftar koleksi baik dari website maupun katalog buku penerbit atau juga melalui survei sesuai kebutuhan pemustaka. Kemudian, staf perpustakaan mengusulkan untuk mengirim surat permintaan judul koleksi kepada pimpinan perpustakaan Google berupa surat permohonan. Lalu, staf menerima usulan judul koleksi dari pimpinan perpustakaan Google, yang kemudian staf perpustakaan membuat daftar usulan judul koleksi beserta kelengkapan data bibliografi. Kemudian staf melakukan seleksi koleksi untuk koleksi yang belum dimiliki oleh perpustakaan dan menambah jumlah koleksi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian membuat daftar usulan RAB pengadaan koleksi yang diajukan kepada pimpinan dan menerima hasil pembelian koleksi untuk melakukan pengecekan. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyerangan koleksi baru ke unit pengolahan bahan pustaka guna dilayankan kepada pemustaka perpustakaan di Google. Apa sih layanan yang cocok untuk karyawan di perpustakaan Google ini? Nah, berdasarkan kebiasaan dan budaya kerja dari karyawan Google ini, layanan yang nampaknya cocok untuk dikembangkan yakni bernama Makerspace Plus. Nah, Makerspace ini dapat dikatakan sebagai tempat di mana orang berkumpul dengan memiliki minat yang sama, terutama dalam bidang teknologi informasi, yang mana untuk bertukar ide, berbagai pengetahuan, serta berkolaborasi menggunakan peralatan. Di sini, Makerspace ini juga diibaratkan sebagai sebuah keadaan di mana terdapat sekumpulan orang yang berkolaborasi, knowledge sharing dengan memiliki sebuah tujuan untuk membuat sesuatu yang melibatkan unsur teknologi informasi. Dalam hal ini, layanan Makerspace Plus ini juga akan memfasilitasi pengguna sehingga pengguna merasa puas akan layanan Makerspace Plus ini. Adapun implementasi yang dapat diterapkan untuk layanan Makerspace Plus ini seperti jika diibaratkan seorang pengguna sedang membaca literatur mengenai proses desain yang rumit dan membutuhkan teknologi yang menunjang untuk melakukan hal tersebut, maka pengguna tersebut dapat dengan mudah mengakses ataupun menggunakan teknologi tersebut karena perpustakaan telah menyediakannya. Tetapi layanan ini lebih dikhususkan untuk minat dan bakat karyawan di perusahaan Google ini, yang tentunya juga kebutuhan yang dapat menunjang kinerja mereka. Untuk layanan Makerspace Plus ini perlu mengadakan survei pengguna, yang mana untuk menjaring keinginan dari pengguna supaya layanan yang disediakan ini dapat tepat guna. Layanan ini juga cocok menerapkan di karyawan perusahaan Google karena orientasi dari perusahaan Google ini yakni kerja santai tetapi berkualitas dan juga membutuhkan tingkat kekreatifan yang tinggi. Terima kasih banyak buat yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kesekian saya kali ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya akan menyampaikan sedikit quotes dari Albert Camus, yakni tanpa bekerja semua kehidupan akan membusuk. Tetapi ketika bekerja tanpa jiwa, maka kehidupan akan tercekik dan mati. Sekian video dari saya, bye.